Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi mengenai sistem dan kendala kredit sektor pertanian sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Ekonomi Pertanian dengan dosen pengampu Ibu Rahmah Farahdita Suyatno SPMSI. Adapun anggota kelompok 2 yaitu terdiri dari yang pertama saya sendiri Laila Rahmawati dengan 3 digit NIM terakhir 002, lalu ada Erika Septiana dengan 3 digit NIM terakhir 007, Elsa Fira Nurfadila dengan 3 digit NIM terakhir 009, Siti Nurfadilah dengan 3 digit NIM terakhir 016, Nadia Maulida dengan 3 digit NIM terakhir 066, Anissa Mutiara dengan 3 digit NIM terakhir 067, Vanessa Savana dengan 3 digit NIM terakhir 071, dan Alia Faras dengan 3 digit NIM terakhir 089. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pertama, ada pengertian kredit sektor pertanian. Kredit sektor pertanian termasuk kredit produktif yang menghasilkan barang berupa bahan makanan utama rakyat Indonesia. Membicarakan kredit sektor pertanian dengan sendirinya tidak akan terlepas dari pola tata hidup pertanian yang selalu terkait dengan keadaan alam, luas tanah garapan, pola tanam, dan musim. Kredit pada sektor pertanian ini pada umumnya adalah kredit program yang merupakan kredit massal dan sering bersifat politis. Kredit yang bersifat massal seringkali memberikan beban berat kepada bank BUMN, khususnya bank pemerintah yang lebih dominan memberikan kredit pada sektor ini. Kredit program pada dasarnya merupakan kredit bersubsidi, yaitu pengenaan suku bunga biasanya berada di bawah suku bunga komersial yang berlaku pada saat ini. Dengan sifat yang massal, maka menjadikan bank tidak mungkin menganalisa satu persatu debiturnya. Di samping itu, banyak jumlah debitur yang juga tidak paham tentang pencatatan keuangan sehingga data untuk menganalisa sulit didapatkan. Dan ini penyebab terjadinya analisa secara bank teknis tidak memenuhi syarat. Selanjutnya ada jenis-jenis kredit sektor pertanian. Lembaga perbankan harus dipacu untuk selalu mengembangkan kebijakan yang selalu searah dan sejalan dengan pengembangan sektor pertanian. Untuk itu, lembaga perbankan diupayakan tetap eksis membiayai kredit pada sektor pertanian dengan mengupayakan kredit bersubsidi maupun kredit dengan bunga di bawah kredit komersil. Adapun jenis-jenis kredit sektor pertanian yaitu yang pertama ada kredit usaha tani. Kredit usaha tani ini merupakan kredit yang diberikan kepada para petani guna mendukung peningkatan produksi pangan melalui pembiayaan usaha tani dalam rangka intensifikasi padi, palawija, dan hortikultura. Kredit ini disalurkan melalui kelompok tani, KUD, maupun LSM yang telah direkomendasikan oleh dinas-dinas terkait di luar perbankan. Kredit usaha tani ini merupakan fasilitas kredit berprioritas tinggi yang mengandung unsur subsidi. Kredit ini juga bersifat massal dan pemberian kredit ini disesuaikan dengan musim tanam dan dalam jangka waktu hanya 1 tahun. Kedua, ada kredit kepada koperasi. Kredit pada koperasi ini bertujuan untuk mengembangkan koperasi di bidang agribisnis terutama untuk pengadaan distribusi pangan serta pembiayaan pasca panen kepada koperasi. Kredit kepada koperasi adalah kredit investasi atau modal dalam rangka pembiayaan usaha agribisnis, yaitu semua kegiatan yang terkait dengan pengadaan dan penyaluran atau distribusi sarana produksi pertanian, budidaya pertanian, pengolahan hasil pertanian, dan pemasaran hasil pertanian. Ketiga, ada program kredit usaha kecil daerah aliran sungai. Kredit usaha kecil daerah aliran sungai adalah kredit investasi yang digunakan untuk biaya pensertifikatan tanah atau modal kerja yang diberikan oleh bank pelaksana kepada petani dan peternak di daerah aliran sungai. Kredit ini merupakan program pemerintah melalui Departemen Kehutanan bekerja sama dengan bank pelaksana dan instansi terkait lainnya. Kredit ini bersifat massal. Pemberian kredit ini disesuaikan dengan rencana definitif kebutuhan kelompok atas rekomendasi dari dinas teknis.
Yang terakhir ada kredit ketahanan pangan. Kredit ketahanan pangan ini adalah kredit investasi atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan yang diberikan oleh bank pelaksana kepada petani, peternak, nelayan, dan petani ikan. Kredit ini dalam rangka pembiayaan intensifikasi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, dan ubi jalar, pengembangan budidaya tanaman tebu, peternak sapi potong, ayam buras, dan itik, usaha penangkapan dan budidaya ikan, serta kepada koperasi dalam rangka pengadaan pangan berupa gabah, jagung, dan kedelai. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan sistem kredit pertanian dalam program pemerintah. Program pemerintah dalam membantu pembiayaan di sektor pertanian secara umum diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu pertama bantuan langsung atau grant dan bersifat bergulir. Pada jenis ini tidak ada kewajiban secara tegas untuk mengembalikan baik pokok maupun bunga. Pada jenis pertama ini, kelebihannya adalah petani benar-benar dibantu modal secara penuh tanpa ada beban resiko untuk mengembalikan hutang, sehingga mereka lebih tenang dalam melakukan usaha tani. Selain itu, jika dikelola dengan baik oleh kelompok tani, ada potensi yang besar bagi petani atau kelompok tani untuk melakukan pembentukan modal atau capital formation, sehingga mereka bisa mandiri dan tidak lagi memerlukan bantuan modal di masa yang akan datang. Bahkan dengan manajemen yang profesional, kelompok tani yang awalnya mendapat bantuan grant atau bantuan langsung ini dapat membentuk lembaga keuangan mikro di tingkat perdesaan yang dapat menyediakan dana secara kontinu bagi usaha perekonomian di perdesaan. Namun demikian, bantuan modal dengan grant ini juga syarat dengan kelemahan-kelemahan. Di antaranya, yang pertama, kurang mendidik petani untuk lebih bertanggung jawab dan juga berperilaku profesional dalam penggunaan dana masyarakat. Yang kedua, kontinuitas pelaksanaan sangat tergantung dengan keberadaan suatu proyek, sehingga ketika proyek berakhir, program pun juga akan terhenti. Yang ketiga, reward dan punishment sangat lemah. Yang keempat, sangat membebani anggaran pemerintah dengan output yang tidak terukur secara jelas. Selanjutnya, wujud yang kedua dari program pemerintah dalam membantu pembiayaan di sektor pertanian secara umum, yaitu ada kredit komersial dengan bantuan subsidi bunga oleh pemerintah. Sebagai contoh, kita jadikan sini adalah kredit ketahanan pangan, di mana kredit ketahanan pangan memiliki keunggulan diantaranya yang pertama, bunga yang relatif rendah dan terjangkau. Yang kedua, bentuk pinjaman yang sebagian diwujudkan dalam bentuk natura cukup membantu petani sehingga tidak merepotkan petani untuk membeli saprodi di kios atau toko saprotan. Yang ketiga, pengusulan secara berkelompok untuk mendapat kredit juga lebih efisien dan murah, di samping merangsang anggota kelompok untuk bekerja lebih solid, walaupun belum secara maksimal. Yang keempat, dalam taraf tertentu dapat mendidik masyarakat untuk lebih bertanggung jawab dan profesional dalam pengelolaan dana masyarakat. Serta yang kelima, petani atau kelompok tani dapat mengenal prosedur dan mekanisme sistem perbankan, sehingga diharapkan seandainya program kredit ini berakhir, mereka sudah terbiasa berurusan dengan perbankan dan bisa secara mandiri mengajukan pembiayaan usaha tadinya. Adapun program kredit ketahanan pangan ini memiliki kelemahan dari jenis kredit program bersubsidi, yaitu yang pertama, masih relatif sulit diakses oleh petani karena syarat-syarat yang diperlukan dalam pengajuan kredit yang cukup ketat. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan dari mulai pengajuan kredit hingga realisasi dinilai masih relatif lama, atau waktu yang dibutuhkan untuk petani mengajukan kredit dinilai masih belum efisien karena masih relatif lama. Yang ketiga, persyaratan agunan yang mengharuskan tanah bersertifikat atau BPKB masih sulit dipenuhi karena masih banyak petani yang memiliki kesulitan dalam melakukan sertifikasi tanah yang diperlukan dalam melakukan persyaratan kredit ini. Yang keempat, dalam kasus tertentu, keharusan berkelompok dengan luasan areal minimal yang tertentu juga menjadi problema tersendiri, terutama bagi petani berlahan sempit. Keharusan berkelompok juga menyisakan persoalan tersendiri ketika harus
menentukan ketua kelompok sebagai pengurus yang benar-benar mempunyai itikat baik dan juga jujur. Sementara itu, dari salah satu kajian tentang kredit bersubsidi untuk keluarga miskin menunjukkan bahwa justru program tersebut banyak dinikmati oleh keluarga tidak miskin. Disimpulkan dalam kajian tersebut bahwa pemilihan penerima program kredit bersubsidi di kebanyakan kabupaten, contoh, tidak secara khusus ditujukan bagi mereka yang miskin. Dari sisi penerima program, kebutuhan terhadap kredit sangat mungkin lebih banyak datang dari keluarga tidak miskin. Sebaliknya, yang menyalurkan kredit mungkin berpendapat lebih aman jika memberikan kredit kepada keluarga tidak miskin. Di samping itu, kelompok miskin umumnya memang memiliki akses yang lemah atau bahkan tidak ada sama sekali terhadap pengelola program. Dan dari hal ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah sebagai penyelenggara kredit dalam sektor pertanian. Selanjutnya di sini terdapat fasilitas kredit pertanian. Dengan dicabutnya kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maka sulit mengharapkan bank-bank umum secara sukarela untuk mengubah visi dan misinya dalam mendukung pengembangan kredit pada sektor pertanian. Tanpa adanya kebijakan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, sesuai dengan otonomi daerah, kesinambungan pengembangan kredit pada sektor pertanian ini akan terganggu karena tingginya resiko kegagalan pengembalian kredit dan lemahnya akuntabilitas serta tidak jelasnya pertanggungjawaban dalam pemberian kredit pada sektor pertanian. Di samping kelemahan-kelemahan yang ada pada sektor pertanian, di sisi perbankan sendiri dengan ketatnya peraturan tentang penilaian tingkat kesehatan perbankan membuat semakin jauhnya kucuran kredit pada sektor pertanian. Kredit pada sektor pertanian sebagian besar adalah kredit program yang pendanaan seluruhnya atau sebesar 100% berasal dari KLBI, seperti KUT, kredit usaha tani, atau KKP, kredit ketahanan pangan. Dalam pelaksanaan pemberian kredit pada sektor pertanian, di luar kredit program yang pendanaannya berasal dari KLBI, kebanyakan bank pelaksana tidak dapat memberikan perhatian penuh. Hal tersebut dikarenakan pada sektor pertanian memerlukan penanganan yang serius dan spesifik. Berbeda dengan penanganan pemberian kredit pada sektor usaha lainnya, seperti pada sektor usaha perdagangan atau konsumsi yang saat ini sedang dilakukan oleh hampir semua bank. Kredit pada sektor pertanian pada umumnya adalah kredit program yang bersifat kelompok atau kredit massal. Adapun proses pengucuran kredit program pertanian ini yaitu yang pertama dimulai dari petani yang tergabung dalam kelompok tani menyusun rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK. RDKK ini adalah rencana kebutuhan modal kerja dan atau investasi kelompok untuk usaha pertanian yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok. Selanjutnya, RDKK tersebut diajukan kepada petugas penyuluh lapangan atau PPL untuk mendapatkan persetujuan teknis. Kemudian, setelah ditandatangani oleh petugas PPL, RDKK tersebut akan diajukan kepada dinas teknis yang membidangi pertanian. Setelah disetujui oleh dinas teknis, baru selanjutnya diajukan pada bank yang ditunjuk yaitu bank pelaksana. Data-data yang tersusun dalam RDKK tersebut merupakan sumber data utama bagi petugas bank dalam menganalisa kebutuhan real dari para petani maupun kelompok tani. Berkas permohonan kredit dengan dilampir RDKK yang telah disetujui oleh pejabat dinas teknis terkait, selanjutnya akan dianalisa kelayakannya oleh pihak bank. Selanjutnya, keputusan bank menerima maupun menolak permohonan kredit tersebut akan melihat pada pola penyalurannya, yaitu yang pertama, kredit dengan pola penyaluran executing. Di sini bank sebagai pelaksana dan resiko atas kredit tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab bank. Yang kedua, kredit dengan pola penyaluran channeling. Di sini bank sebagai penyalur dan keputusan atas permohonan kredit ditentukan oleh pihak yang terkait. Dalam hal ini, kedudukan bank hanya sebagai penyalur saja dan tidak menanggung resiko atas kredit tersebut, sehingga bank tidak akan menganalisa sesuai standar bank teknis yang ada dan cukup berdasarkan pada RDKK yang telah disetujui oleh pejabat dinas teknis terkait. Dari kedua pola penyaluran tersebut, pada pola penyaluran channeling, bank tidak menanggung resiko atas kredit tersebut, dan bank tidak perlu menganalisa sesuai standar bank teknis yang ada. Pada dasarnya, bank tidak lebih sebagai pelaksana. Sedangkan, pada pola penyaluran executing, bank memerlukan analisa lebih mendalam sesuai ketentuan bank teknis, walaupun RDKK telah disetujui oleh dinas teknis terkait.
Selanjutnya, dengan semakin dikuranginya kredit likuiditas Bank Indonesia, maka perbankan nasional dituntut untuk menggali sendiri dana-dana murah baik dari masyarakat maupun dari kerjasama dengan pihak ketiga. Lembaga keuangan atau bank didorong untuk dapat lebih mandiri dan mampu melaksanakan pengerahan dana masyarakat dengan menyalurkan kredit secara lebih mantap dengan mengurangi ketergantungannya pada kredit likuiditas Bank Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar tetap eksis dalam mengembangkan kredit bagi pengusaha ekonomi lemah atau UKM pada umumnya dan sektor pertanian pada khususnya, sesuai dengan fungsi bank sebagai penyedia modal atau pemberi fasilitas kredit. Pada pembahasan ini kita masuk ke mekanisme penyaluran kredit atau pembiayaan pada sektor pertanian. Pada presentator sebelumnya telah terbahas sedikit tentang proses pengucuran pembiayaan atau kredit pada program pertanian. Nah, pada pembahasan ini saya akan membawa beberapa contoh mekanisme pada program pertanian yang tersedia. Setiap program pembiayaan yang tersedia ini kan memiliki mekanisme yang berbeda dalam penyaluran kreditnya, baik dari pola penyalurannya, kategori debitur, plafon kredit, mekanisme pelunasannya, dan mekanisme pencairannya. Mekanisme penyaluran kredit ini hadir sebagai fasilitas yang dapat dipahami oleh petani untuk mendapati penyaluran atau pembiayaan kredit. Pada program kredit usaha rakyat di sektor pertanian ini, terdapat 3 skema penyaluran kredit. Yang pertama itu ada langsung dari bank pelaksana ke debitur, yang kedua itu melalui lembaga linkage dengan pola executing, dan yang ketiga ini melalui lembaga linkage dengan pola channeling, yang dimana juga pola executing dan pola channeling ini telah dibahas oleh presentator sebelumnya. Nah, di sini saya ingin memberitahu sedikit bahwa apa sih lembaga linkage itu? Lembaga linkage merupakan lembaga yang menerus pinjamkan KUR dari bank pelaksana kepada debitur, seperti koperasi sekunder, koperasi primer, bank perkreditan rakyat, lembaga keuangan non-bank, dan kelompok usaha, dan juga lembaga keuangan mikro. Nah, kita masuk kepada skema penyaluran secara langsung yang mengaitkan 3 pihak terkait, yaitu ada debitur, bank pelaksana, dan juga perusahaan penjamin, yang dimana ini sudah disesuaikan alurnya dengan angka 1 dan juga angka 2. Yang pertama ini, alur pertama, bank melakukan penilaian secara individu terhadap calon debitur KUR. Apabila dinilai layak dan disetujui oleh bank pelaksana, maka debitur KUR menandatangani perjanjian kredit. Lalu alur kedua, bank mengajukan permohonan penjaminan kepada perusahaan penjamin maksimal penjaminan 70% dari plafon kredit yang diberikan dan selanjutnya perusahaan penjamin menerbitkan sertifikat penjaminan. Selanjutnya kita masuk pada skema yang kedua, yaitu skema penyaluran melalui linkage dengan pola executing. Nah, di sini terdapat 4 pihak terkait, yaitu ada lembaga linkage, bank pelaksana, perusahaan penjamin, dan juga debitur. Kita masuk pada alurnya. Alur yang pertama ini, lembaga linkage mengajukan permohonan kredit kepada bank pelaksana. Lalu yang kedua, bank pelaksana melakukan pengecekan sistem informasi debitur dan analisa kelayakan. Apabila dinyatakan layak dan disetujui, maka bank pelaksana menandatangani perjanjian kredit dengan lembaga linkage. Alur yang ketiga, bank pelaksana mengajukan permintaan penjaminan kredit kepada perusahaan penjamin. Nantinya perusahaan penjamin menerbitkan sertifikat penjamin atas nama lembaga linkage. Alur yang keempat, lembaga linkage menyalurkan kredit yang diterima dari bank pelaksana kepada debitur dari lembaga linkage. Dan alur yang terakhir, debitur melakukan pembayaran kewajiban kredit kepada lembaga linkage. Oke, kita masuk selanjutnya ke skema penyaluran KUR yang dilakukan secara tidak langsung melalui lembaga linkage dengan pola channeling, yang dimana masih mengikut sertakan 4 pihak terkait yang sama pada pola executing. Namun yang berbeda di sini adalah pada alur pelaksanaannya. Alur yang pertama pada pola channeling ialah untuk mendapatkan kredit dari bank pelaksana, debitur memberikan kuasa kepada pengurus lembaga linkage untuk mengajukan kredit dan menjaminkan agunan kepada bank pelaksana. Alur yang kedua, lembaga linkage mewakili
mewakili debitur mengajukan permohonan kredit kepada bank pelaksana. Lalu alur yang ketiga, bank pelaksana melakukan pengecekan sistem informasi debitur dan analisa kelayakan. Apabila layak dan disetujui, maka bank pelaksana yang pertama akan berdasarkan kuasa dari pelaksana, maka lembaga linkage menandatangani perjanjian kredit dengan debitur atau lembaga linkage menandatangani perjanjian kredit dengan bank pelaksana. Alur yang keempat, bank mengajukan permohonan penjaminan kepada perusahaan penjamin. Perusahaan penjamin menerbitkan sertifikat penjaminan atas nama masing-masing debitur. Lalu alur yang terakhir, lembaga linkage ini meneruskan pinjaman kreditnya yang diterima dari bank pelaksana kepada debitur. Dan debitur melakukan pembayaran kewajiban kreditnya kepada bank pelaksana melalui lembaga linkage. Selanjutnya masih terkait dengan mekanisme penyaluran kredit pada sektor pertanian. Di sini ada fitur umum dari generik model skema kredit pembiayaan yang dimana merupakan salah satu program dari Otoritas Jasa Keuangan yang bekerja sama dengan pihak terkait untuk mendorong peningkatan akses pembiayaan di sektor pertanian. Nah, pada program ini terdapat beberapa skema atau mekanisme untuk pencairan atau penyaluran kredit. Yang pertama ini dari pola penyaluran kreditnya, yaitu sama seperti program KUR, ada melalui pembiayaan secara langsung, ada pola executing dan juga pola channeling. Lalu plafon kreditnya ini untuk individu maksimal 50 juta, untuk kelompok maksimal 500 juta. Dan mekanisme pelunasannya ini dilakukan bulanan atau juga bisa bayar panen atau sesuai waktu panen komoditas. Nah, untuk mekanisme pencairannya dapat dilakukan sesuai dengan siklus produksi pertanian dengan mekanisme bertahap atau sekaligus. Pencairan kredit ini dapat diterima oleh petani diutamakan dalam bentuk input produksi pertanian atau secara transparan atau dalam bentuk tunai. Dan ada kategori debiturnya nih. Kategori debiturnya ini dapat disalurkan secara langsung kepada individu, badan usaha, atau melalui kelompok. Dan juga debiturnya ini merupakan warga negara Indonesia yang cakap hukum, tidak memiliki kredit yang bermasalah, dan tidak sedang memiliki sengketa. Next. Setelah dijelaskan tadi terkait sistem kredit pertanian, di sini ada kendala kredit pertanian. Adapun yang menjadi kendala dalam kredit pertanian itu yang pertama, menurunnya aktivitas perekonomian yang mempengaruhi usaha pertanian. Ketika suatu perekonomian mengalami kelesuan, akan berakibat pada macetnya kredit yang akan mempengaruhi usaha pertanian. Ekonomi yang lesu akan berakibat pada kredit yang macet yang merupakan langkah-langkah menuju ketidaksejahteraan pertanian. Yang kedua, adanya bank yang mengejar target pengucuran kredit sehingga melakukan ekspansi berlebihan dalam menyalurkan dananya ke nasabah yang berimbas kredit menjadi macet. Bank sebagai lembaga keuangan memiliki target pengucuran kredit yang dimana target tersebut harus dicapai dengan berbagai cara termasuk melakukan ekspansi berlebihan dalam menyalurkan kredit. Namun, bank lupa bahwa kebijakannya itu dapat menyebabkan kredit menjadi macet yang akan bermuara pada lesunya usaha. Dalam hal ini tentunya usaha pertanian. Yang ketiga, penempatan perencanaan kredit bank yang tidak diperhitungkan dengan seksama. Misalnya hanya terkonsentrasi pada salah satu bidang atau salah satu sektor saja. Sehingga ketika terjadi kondisi yang tidak menguntungkan dalam sektor tersebut, seluruhnya kreditnya menjadi macet. Selanjutnya yang keempat, kurangnya respon pemerintah desa dalam mengajukan berkas permohonan ke Balai Penyuluh Pertanian ke kecamatan setempat. Yang kelima, kurang optimalnya peranan koperasi-koperasi yang ada di pedesaan. Sebagai koperasi yang sehat dan juga mampu mensejahterakan anggotanya, koperasi semestinya dapat memberikan modal untuk pertanian kepada petani dan juga dapat menyerap hasil pertanian dengan harga yang sesuai pada musim panen untuk diperoleh lebih lanjut. Namun kenyataannya tidaklah demikian. Koperasi pertanian desa dan juga pertanian gagal untuk menyalurkan kredit pertanian karena prosedurnya dianggap berbelit-belit dan adanya uang yang diselewengkan oleh oknum-oknum pengurus koperasi itu sendiri.
Yang keenam, kurangnya jaminan dari pemerintah. Biasanya hal ini menjadi kendala utama dalam penyaluran kredit di sektor pertanian. Selain itu, tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi, hasil penjualan panen kurang menjanjikan, dan juga karakter petani yang kurang baik juga menjadi kendala dalam menyalurkan kredit di sektor pertanian. Yang terakhir, keterampilan manajerial yang kurang. Untuk kemampuan manajerial ini sangat memegang peranan penting karena hampir dari 50% kegagalan sebuah kredit berasal dari hal yang mendasar ini. Walaupun tidak harus detail, namun dasar-dasar dari keterampilan manajerial ini sangat penting untuk kredit pertanian. Kegagalan kredit ini terkait keterampilan manajerial yang kurang biasanya terjadi karena adanya jumlah nasabah yang tidak dicantumkan dan juga terjadi miskomunikasi antar sesama pegawai. Solusi sistem kredit pertanian. Yang pertama yaitu melibatkan perbankan formal. Strategi yang ditempuh pemerintah dalam kebijakan perkreditan untuk sektor pertanian dengan mengarahkan pada keterlibatan perbankan formal sebagai eksekuting. Namun, kebijakan pemerintah tersebut perlu diimbangi dengan upaya yang lebih sungguh-sungguh dalam membantu petani untuk meningkatkan skala usaha, kemampuan manajerial maupun aksesibilitas petani terhadap perbankan formal. Bantuan dan fasilitasi pemerintah ini dapat diwujudkan salah satunya yaitu melalui sertifikasi lahan secara mudah untuk memenuhi syarat agunan yang selama ini masih menjadi kendala untuk bankable. Lalu pembinaan pengembangan usaha tani yang lebih intensif terutama pada aspek manajerial usaha. Dan inovasi teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas usaha tani serta pengembangan infrastruktur petani yang memadai seperti jalan, saluran irigasi, dan tempat pemasaran dan sebagainya. Di satu sisi juga pemerintah harus meyakinkan pihak perbankan bahwa menjalin bisnis dengan pelaku usaha di sektor pertanian ini cukup layak karena pertanian ini menyimpan potensi yang sangat besar. Sebagai langkah awal untuk menarik kepercayaan perbankan terhadap sektor pertanian, upaya pemerintah dalam bentuk pengalokasian dana di perbankan sebagai jaminan bagi resiko atau risk sharing di perbankan seperti skim SP3 dipandang sudah tepat. Selanjutnya yang kedua yaitu penyaluran kredit melalui LKM atau Lembaga Keuangan Mikro. LKM ini dapat diberikan kewenangan untuk penyaluran dana ke masyarakat. Keuntungan dari pola ini yaitu biaya yang relatif mudah dan mendidik masyarakat untuk lebih akses ke lembaga keuangan. Pengembangan keuangan mikro dan pemberdayaan lembaga keuangan mikro merupakan langkah yang tepat untuk mengentas kemiskinan dan pengembangan ekonomi rakyat. Dan dengan sistem dan cara masing-masing, LKM ini telah mengakar dan tumbuh bersama perkembangan masyarakat dan terbukti mampu memberikan pelayanan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah yang tidak terjangkau oleh layanan keuangan lain. Oleh sebab itu, perkembangan keuangan mikro tidak cukup hanya dilakukan melalui pengembangan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, BRI, unit desa, dan kegiatan bank umum lain. Pegadaian dan koperasi simpan pinjam masih diperlukan. Pengakuan atas eksistensi lembaga keuangan mikro sebagai entitas sendiri. Dan yang ketiga yaitu perbaikan mekanisme penentu target atau sasaran penerima. Penentuan penerimaan kredit dapat dilakukan dengan melihat rekam jejak calon penerima, seperti apakah sebelumnya pernah mendapatkan skim kredit pemerintah, apa bentuknya dan bagaimana kinerjanya. Selain itu, karakter atau moralitas calon penerima juga menjadi pertimbangan utama di samping prospek usaha yang akan atau sedang dijalankan. Kesalahan dalam penentuan sasaran atau penerima kredit berarti akan mengakibatkan pemborosan keuangan negara yang semestinya bisa dimanfaatkan untuk penggunaan lainnya yang lebih bermanfaat. Selain itu, perbaikan proses bisnis ke transparansi, keberlanjutan, dan berdampak. Pada proses bisnis misalnya, pemerintah harus membantu proses sertifikasi lahan sebagai jaminan pengajuan kredit. Agar penyaluran kredit tepat sasaran, maka kriteria penerimaan kredit harus jelas. Salah satu solusinya yaitu melalui kartu tani berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta perbaikan penyaluran kredit kredit saprotan atau sarana produksi pertanian dan sistem logistik. Sementara untuk menjaga keberlanjutan program perlu peningkatan profesionalisme SDM terutama analisis kredit serta keterlibatan kelompok pertanian.
Selain itu, petani juga harus diberikan pemahaman pada para petani agar kredit dipakai untuk tujuan produktivitas, bukan konsumtif. Program kredit untuk pertanian juga harus terintegrasi dengan program konsolidasi lahan dan program pemberdayaan atau kewirausahaan. Untuk mewujudkan keempat solusi tersebut, LIPI mendorong sinergitas Badan Layanan Umum Pembiayaan Pertanian yang dikelola Kementerian Pertanian dan Badan Usaha milik desa atau BUMDes dengan tepat memperhatikan program produk unggulan desa atau PRUDES. Selanjutnya yang keempat yaitu optimalisasi peran fasilitator pembiayaan petani swadaya atau FPSS. Peran FPSS terbukti cukup penting meskipun belum berperan optimal. Kedepan, kerjasama FPSS dengan penyuluhan petani sangat diperlukan untuk sosialisasi di tingkat kelompok tani dan gapoktan, serta dalam proses pendampingan keseluruhan. Peran FPSS ini sangat strategis karena merupakan jembatan antara pihak bank sebagai penyalur dana dengan pihak petani sebagai penerima untuk meningkatkan akses petani dan penjembatan dengan perbankan penyedia KUR. Telah diangkat tenaga fasilitator pembiayaan petani swadaya atau FPSS yang tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya yang terakhir yaitu perlunya peningkatan proposal KUR pertanian. Rekomendasi kebijakan untuk perbaikan KUR pertanian ke depan adalah perlunya peningkatan proposal KUR pertanian, penyediaan skema KUR dengan basis kelompok seperti gapoktan dan kelompok tani, melibatkan LKMA dan koperasi dalam penyalurannya, serta memperkuat pelayanan dan memperbanyak cabang di daerah. Berkenaan dengan kelembagaan dan regulasi dibutuhkan penyempurnaan mikroprudensial, sistem monitoring dan evaluasi, serta perbaikan kinerja perusahaan penjamin. Untuk kinerja yang lebih sistematis diperlukan pula penyusunan rating LKMA dan koperasi serta memperkuat penegakan hukum. Selanjutnya kita masuk ke implementasi kredit sektor pertanian. Nah, secara umum, program bantuan kredit atau modal untuk sektor pertanian berasal dari dua sumber, yaitu yang pertama dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Program bantuan kreditnya itu seperti kredit BIMAS, KUT, kredit ketahanan pangan, skim pelayanan pembiayaan pertanian, dan bantuan langsung masyarakat. Lalu sumber yang kedua itu dari proyek bantuan asing, baik yang berupa hubungan bilateral seperti Second Kennedy Round, maupun dari kerjasama multilateral seperti program peningkatan pendapatan petani atau nelayan kecil. Secara rinci, terkait dengan implementasi beberapa program pembiayaan sektor pertanian diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, ada bantuan subsidi bunga. Nah, contoh implementasinya yakni kredit usaha tani atau KUT dan kredit ketahanan pangan atau KKP. Lalu yang kedua ada bantuan yang mendekati komersial. Contohnya, itu ada skim pelayanan pembiayaan pertanian atau SP3 dan kredit usaha rakyat atau KUR. Lalu yang ketiga ada bantuan penguatan modal, yakni ada dana penguatan modal lembaga usaha ekonomi pedesaan atau disingkat DPM LUEP. Lalu yang terakhir ada bantuan bilateral, yakni contoh implementasinya seperti Second Kennedy Round atau SKR. Selanjutnya kita masuk ke implementasi kredit sektor pertanian pada bantuan subsidi bunga. Nah, di sini saya mengambil salah satu contoh yakni kredit ketahanan pangan atau KKP. Nah, implementasinya yakni pada tahun 2006 sudah disalurkan sekitar 4,98 triliun rupiah. Maksimum pinjaman per petani adalah 15 juta rupiah dengan maksimum pemilikan lahan sebesar 2 hektar dan periode pinjaman selama 12 bulan. Dalam perkembangannya, KKP ini sejak tahun 2007 diubah nomenklaturnya menjadi KKP Energi. Hingga tahun 2008 telah disalurkan sekitar 6,30 triliun.
Dari total dana yang disalurkan tersebut, penyerapan yang terbesar digunakan untuk pengembangan budidaya tebu, disusul untuk pengembangan peternakan, serta pengembangan padi, jagung, dan kedelai. Lalu dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2014, rata-rata bank pelaksana menyediakan plafon untuk KKPE sebesar 10 triliun rupiah. Namun, hanya mampu diserap rata-rata sebesar 3,2 triliun rupiah atau sebesar 32%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa aksesibilitas usaha tani untuk subsidi bunga KKPE masih rendah, sehingga sejak tahun 2016 KKPE tidak dilanjutkan, namun berganti menjadi skim sektor pertanian. Selanjutnya ada bantuan yang sudah mendekati komersial. Nah, contoh yang pertama itu ada skim pelayanan pembiayaan pertanian atau SP3. SP3 ini merupakan penyediaan fasilitas kredit atau pembiayaan dari bank pelaksana melalui mekanisme bagi resiko atau risk sharing. Petani dapat memberikan agunan yang ringan karena sebagian agunan sudah ditanggung oleh pemerintah. Pada SP3 ini, 5 bank pelaksana yang ikut berpartisipasi adalah Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Jatim, dan Bank NTB. Dalam implementasinya, total kredit yang disalurkan bank pelaksana hingga April 2008 tercatat 421 miliar lebih, dengan jumlah nasabah petani atau peternak yang terlayani sebanyak 6.445. Subsektor perkebunan mendominasi penyerapan SP3 dengan total dana sebesar 207 miliar rupiah dengan 3.818 nasabah. Dengan adanya program penjaminan kredit pemerintah dalam bentuk kredit usaha rakyat atau KUR, maka pada akhir tahun 2008, SP3 diintegrasikan dan dileburkan ke dalam KUR tersebut. Contoh yang kedua dari bantuan yang sudah mendekati komersial yakni ada kredit usaha rakyat atau KUR. Walaupun SP3 telah dihentikan, namun konsep inti dari kebijakannya tidak dihilangkan sama sekali. Hal ini karena dipandang masih diperlukan bagi usaha tani kecil. Pemerintah masih memberikan kredit murah dengan subsidi bunga kepada usaha tani kecil dalam wadah kebijakan baru yaitu KUR sektor pertanian. Pada tahun anggaran 2016, program KUR diarahkan untuk mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi yang sedang melambat. Alokasi dana KUR yang mencapai 100 triliun rupiah sampai dengan 200 triliun rupiah diharapkan mampu menaikkan penyaluran kredit kepada usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, khususnya sektor pertanian. KUR yang digulirkan pada tahun 2016 ini sudah mencakup pembiayaan di sektor ekonomi kreatif, serta beberapa sektor eks-kredit program seperti KKPE dan kredit program lainnya. Bantuan selanjutnya yaitu bantuan bilateral. Dalam programnya yakni ada Second Kennedy Round atau SKR. Counterpart Fund Second Kennedy Round merupakan dana hibah dari negara Jepang yang diberikan sebagai hibah murni atau grant, bukan pinjaman lunak atau soft loan ke negara Indonesia melalui Japan International Cooperation Agency. Kegiatan hibah ubi jalar ini dari mulai kegiatan penelitian hulu hingga bisnis ubi jalar menyangkut ekspor pada hilirnya. Kabupaten Blitar sesuai dengan syarat tumbuh sangat cocok untuk dibudidaya ubi jalar sehingga mendapat alokasi sebesar 50 hektar dari Kementerian Pertanian untuk kegiatan pengembangan ubi jalar yang dibagi menjadi ke 7 kecamatan, yaitu antara lain Kecamatan Ponggok sebesar 10 hektar, Kecamatan Kanigoro sebesar 15 hektar, Kecamatan Nglegok, Gandusari,
Selarejo, Kademangan, dan Binangun yang masing-masing sebesar 5 hektar. Lalu bantuan yang terakhir ada bantuan penguatan modal. Program dari bantuan tersebut yakni ada dana penguatan modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan. DPM LUFP ini merupakan dana talangan tanpa bunga dari APBN yang harus dikembalikan oleh penerima dana tersebut ke kas negara setiap akhir tahun. Tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah yang pertama, melakukan pembelian dalam rangka menjaga stabilitas harga gabah atau beras yang diterima petani minimal sesuai HPP. Yang kedua, itu ada menumbuh kembangkan dan menggerakkan kelembagaan usaha ekonomi di pedesaan. Lalu yang ketiga, mendekatkan petani atau kelompok tani terhadap pasar melalui kerjasama dengan LUPEP dan memperkuat posisi daerah dalam ketahanan pangan wilayah. Program ini dilaksanakan di sebagian besar provinsi, terutama di Provinsi Sentra Produksi Padi. Jumlah provinsi yang mendapatkan DPM selalu meningkat setiap tahunnya, yaitu dari 15 provinsi menjadi 27 provinsi pada tahun 2007. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai program kredit sektor pertanian oleh Otoritas Jasa Keuangan, di mana program yang pertama ini adalah Aksi Pangan. Program Aksi Pangan yang merupakan akronim dari Akselerasi, Sinergi, dan Inklusi Keuangan di Bidang Pangan. Aksi Pangan ini merupakan upaya nyata Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bersama kementerian terkait serta pelaku industri jasa keuangan untuk mempercepat dan meningkatkan pembiayaan sektor pangan, khususnya pada 11 komoditi utama pangan. Diharapkan dengan aksi ini dapat menjawab masalah terbatasnya akses pembiayaan, khususnya di sektor ketahanan pangan, yakni pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan. Kegiatan aksi pangan ini terdapat di kabupaten dan 50 kota dan diikuti oleh 23 pelaku industri keuangan bank maupun non-bank serta 3 perusahaan finansial teknologi atau vintage atau e-commerce yang memiliki bisnis inti di sektor pertanian dan pangan. Untuk mencapai sasaran program ini dalam meningkatkan pembiayaan di bidang pangan, maka terdapat beberapa karakteristik utama dalam program aksi pangan oleh Otoritas Jasa Keuangan ini, yakni yang pertama, program akselerasi pembiayaan ini dilakukan dengan sinergi dari OJK, kementerian, dan instansi pemerintah serta industri jasa keuangan pada 11 komoditi pangan. Yang kedua, dilakukan melalui pola pembiayaan rantai nilai atau value chain financing yang mengedepankan proses yang terpadu dan saling terkait dari hulu ke hilir dengan memanfaatkan kredit atau pembiayaan dari sektor perbankan dan pasar modal, penggunaan produk asuransi pertanian atau SAPI dan nelayan, melibatkan vintage dan bersinergi dengan berbagai lembaga terkait. Yang ketiga, melibatkan produsen petani, logistik pedesaan, pemasok bibit pupuk, pengolahan, pergudangan, serta off-taker. Yang keempat, memanfaatkan penerapan teknologi informasi bidang pertanian, mulai dari teknologi informasi budidaya pertanian, penanganan pasca panen, distribusi sampai dengan teknologi penjualan dan literasi keuangan. Serta yang terakhir, yaitu dilengkapi dengan program pendampingan secara intensif untuk memastikan adanya peningkatan kapasitas produksi, keterampilan teknologi pertanian, peningkatan akses keuangan, serta literasi keuangan. Lalu untuk realisasi program aksi pangan yang sebelumnya saya sudah jelaskan, yang pertama itu melalui program aksi pangan ini pada tahun 2017 19 bank partner menargetkan peningkatan penyaluran kredit pada sektor tani, buruh, dan hutan sebesar 14,12% menjadi 260 triliun rupiah. Lalu yang kedua, asuransi usaha tani, premi, dan luas lahan terlindungi akan meningkat sebesar 6,4,88% menjadi 180 miliar rupiah dan 1 juta hektar.
Lalu yang ketiga, asuransi usaha ternak sapi, premi dan jumlah sapi terlindungi akan meningkat sebesar 238,42% menjadi 27 miliar rupiah dan 120.000 ekor sapi. Lalu, penjaminan kredit sektor pertanian akan meningkat sebesar 6,42% menjadi 8,8 triliun rupiah. Penjaminan KUR sektor pertanian meningkat 5,44% menjadi 9,9 triliun rupiah. Lalu, dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional ini terdapat beberapa isu sebenarnya yang dicermati, antara lain keterbatasan dan kelangkaan produksi, keterbatasan lahan produktif, menurunnya lahan pertanian yang dikonversi menjadi lahan komersil, masih rendahnya penggunaan teknologi dalam skema pembiayaan, serta belum optimalnya pembiayaan pada sektor pertanian. Selanjutnya ada program kredit sektor pertanian oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Yang kedua yaitu adalah program SIJARING, yaitu singkatannya Sistem Informasi Jangkau, Sinergi, dan Guideline, di mana program ini merupakan bentuk kerjasama antara Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Program jaring ini merupakan refleksi sinergi dari keinginan pihak-pihak yang concern terhadap permasalahan kemaritiman di Indonesia, khususnya kelautan dan perikanan. Visi dan misi yang saling bersinggungan serta niat luhur yang sama menjadikan semua pihak, khususnya OJK, KKP, industri jasa keuangan, dan Kadin membuka akses yang seluas-luasnya untuk masuk ke sektor kelautan dan perikanan. Fasilitas pembiayaan pada sektor perikanan dan kelautan secara garis besar terdiri dari 3 fasilitas, yakni kredit modal kerja atau KMK, yaitu kredit untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan seperti pembelian bahan baku, piutang, dan lain-lain. Yang kedua ada kredit investasi atau KI, yaitu kredit dengan jangka waktu menengah atau panjang yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin, bangunan, dan tanah untuk pabrik. Yang ketiga ini ada kredit konsumtif atau KK, yaitu kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi berupa barang dan jasa yang dengan cara membeli, menyewa, dan dengan cara lainnya. Lalu untuk strategi pembangunan kelautan dan perikanan, pada program ini meliputi pemberantasan ilegal, unreported dan unregulated atau IUU fishing, lalu meningkatkan kemandirian dalam mengolah sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, lalu dilaksanakan dengan strategi dan langkah operasional, meningkatkan pemberdayaan, daya saing, kemandirian, dan berkelanjutan usaha kelautan dan perikanan, lalu mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dan iptek yang inovatif, lalu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya masuk ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang kelompok kami tarik yaitu ada 3. Yang pertama, kredit sektor pertanian ini secara teknis, perkreditan, dan sosial ekonomi memerlukan suatu kajian secara khusus. Hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor kehidupan petani, pedesaan, kepadatan penduduk, semakin sempitnya tanah garapan, adat istiadat, dan tata kehidupan yang tidak berubah, serta kemampuan SDM itu sendiri. Adapun jenis-jenis kredit sektor pertanian yaitu kredit usaha tani, kredit kepada koperasi program kredit usaha kecil, daerah aliran sungai, dan kredit ketahanan pangan. Lalu, kesimpulan yang kedua yaitu dengan dicabutnya kredit likuiditas Bank Indonesia, maka sulit untuk mengharapkan bank-bank umum secara sukarela untuk mendukung pengembangan sektor pertanian. Oleh karena itu, perbankan nasional dituntut untuk menggali sendiri dana-dana tersebut sebagai pemberi fasilitas kredit untuk mengembangkan kredit pada sektor pertanian. Dan yang terakhir, kesimpulannya yaitu dari adanya sistem kredit pertanian tersebut, pastinya ada beberapa kendala yang dirasakan pada saat dijalankannya kredit pertanian.
Kendala ini dirasakan bagi para petani yang ingin menjalankan usahanya. Kendala tersebut bisa terjadi karena kurangnya jaminan dari pemerintah desa dan jajarannya, kurangnya pemahaman tentang kredit pertanian, dan aktivitas perekonomian di desa yang menurun. Kendala ini bisa diselesaikan dengan dukungan pemerintah, juga keikutsertaan para petani yang ingin membenarkan bagaimana kredit pertanian yang seharusnya dijalankan di usaha mereka. Sekian presentasi mengenai sistem dan kendala kredit sektor pertanian dari kelompok kami kelompok 2. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.